Alhamdulillah Muslim. Oh, apa namanya Kristenable Iya. banget. Ya. Ada yang mau disampaikan? Iya emang nama aslinya begitu. Mau Mualaf nyapa ya? Unirip aja sih. Iya, Oh, Masya Allah. mau nyapa Ya, ya. Unirip aja sih, sama teman-teman yang lain ya. Mau Udah ngucapin berapa lama selamat mualaf? wisuda Gimana ya? juga. Oh, saya tahu ini adik saya ini. Saya nggak bisa lupa dengan suara ini. Ini adik saya ini. Apa kabar adikku? Masya Allah. Alhamdulillah baik Uni. Syahadat di TikTok. Kalau di dunia saya nggak tahu, tapi kayaknya iya deh. Soalnya tidak ada debat lintas agama. Saya pertama sekali ya. Sebelum saya dulu sebelum saya muncul di TikTok untuk diskusi lintas agama, semua diskusi lintas agama itu adanya di StreamYard, Zoom, termasuk Esi Dawah dan juga Wise dari Speaker Corner itu tidak ada di TikTok diskusinya. Tapi di debate itu ramai setelah saya lakukan, dan pria ini adalah pria pertama di Indonesia. Saya kasih skala Indonesia aja ya, saya takutnya nanti di dunia mungkin sudah ada di Afrika sana yang live di TikTok. Pria pertama di Indonesia yang bersyahadat di TikTok, ini dia orangnya. Ya analogi seperti itu, dan ternyata sealiran dengan Mikana. Lalu saya kaget, wah kamu Onenes, katanya kan. Lalu dia cari tahu, Masya Allah. dia debat lagi, naik lagi, masih belum puas. Berapa kali dek kita diskusi dek? 3 ya. 3 kali sih, 3 kali. Nah, dan itu berdua dengan Kores. Saya itu perdana di TikTok live streaming diskusi lintas agama tuh saya yang memulainya. Insya Allah saya ingat betul, karena belum ada waktu itu. TikTok itu tempat pargoy dulu ya. TikTok itu tempat pargoy, tempat perempuan-perempuan bernyanyi, dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Anda boleh tengok sendiri. Anda pergi ke Twitter, macam mana orang belum lagi melakukan jenayah, tapi carian namanya tu dah keluar di Google. Rekod carian tu dah ada. Ini pun satu perkara pelik. Dan rekod tu daripada Israel. Contohnya beginilah. Bila nak berlaku sesuatu kejadian, katakan kemalangan, okey, selepas kemalangan barulah orang tahu nama orang tu siapa, sebab kemalangan tu baru berlaku, kan? Ini kemalangan belum berlaku, katalah namanya siapa,
nama Bambang katakan namanya. Bambang Hartono katakan namanya gitu. Bambang Hartono ni belum lagi kemalangan, belum lagi kecelakaan mobilnya, belum kecelakaan, tapi orang dah cari nama dia. Nama dia ataupun dia belum melakukan pembunuhan, orang dah cari dekat Google nama dia. Bambang Hartono membunuh, something like that. Jadi ini macam mana ni? Apa yang berlaku? Macam mana kau boleh tahu pembunuhan akan berlaku? Nama dia orang dah cari sebelum pembunuhan itu sendiri terjadi. Jadi itu yang sama-sama kita boleh fikirkan lah. Kita boleh tengok pertama tadi macam mana pantai umum, pantai awam boleh tiba-tiba semua sepakat mengatakan itu sebagai serangan terhadap Jews, Yahudi. Kedua, tiba-tiba penjenayah tu boleh bawa identiti ISIS. Dan yang ketiga, carian nama Akram apa tu? Dia nama dia macam bunyi orang Akram, Sajid Akram dan Navid Akram tu boleh carian di Google tu dah meningkat sebelum Nama-nama dia India. membunuh. Aduh. Jadi pelik. Lepas tu saya ada tengok juga dalam Twitter ni. ada konspirasi kita bisa agak. Yes, dan satu lagi saya tengok dekat Twitter ni ada yang menyiasat kawan kepada Akram dengan Sajid ni. Dia maklumkan bahawa penembak ni sebenarnya adalah bangsa India dan ibunya adalah bangsa Itali. Tu ada tu. Nanti tak lama lagi akan keluar tu. Orang dah tunjuk di dalam Perindapan. Saya kasih satu analisis dari pribadi saya ini, Bang Milo. Silakan. Kalau kita tengok Jews atau Zionis ini memang value dia kan sudah turun di mata seluruh orang di dunia, ya kan, dengan genocide yang ada di Gaza lah kan, betul tak? Nah, coba kita fikir, kalau kita fikir betul nih, waktu kemarin yang isu tentang susu formula, Bang Milo, itu kan mengguncang sosial media, menunjukkan bahwa 33 gereja menolak, 1 masjid menerima. Artinya tanpa sadar Islam itu terbentuk citra positif dari pihak mereka sendiri, kejahatan Zionis dan konten kreator dari pihak Kristen sendiri mengangkat value Islam. Nah, dan saya bisa berprasangka bahwa untuk menurunkan itu yang sudah terangkat di sosial media, mereka coba buat macam gini. Korban Jews, dimana nanti kalau dalam ranah psikopat itu, Bang Milo menjual kesedihan untuk mendapatkan empati. Kita korban loh di sini. Nah, tak tahu ya, ini analisis secara psikologi, maksudnya saya berpikir ya mereka kan udah jelek namanya gitu loh. Namanya sudah jelek. Jadi harus ada pencitraan lagi dengan modal ya kita korban dan pelakunya adalah umat Islam. Nah, sayangnya qadarullah gagal. Kalaupun memang ini adalah konspirasi secara teori dari saya pribadi, karena sudah value gereja itu turun sejak adanya penolakan terhadap susu formula di Inggris dan Amerika. Ternyata yang hadukah ini momentum untuk mencoba untuk nge-frame Islam lagi. Kalau memang ini betul-betul terjadi, maka gagal. Karena justru yang terangkat adalah aksi heroik dari pria muslim yang menyelamatkan. Ini kan keren sekali cara Allah gitu. Betul. Betul. Justru yang diangkat itu, yang lebih dibahas itu adalah kebaikan pria muslim ini. Dan kita bisa cakap ini ada ajaran dalam Islam, bahwa dalam Islam itu kalau kita menyelamatkan orang lain dan kita meninggal dalam keadaan itu syahid. Itu berbeda kalau di agama Kristen tidak boleh melawan orang jahat kepadamu. Nah, by the way, kita sudah ada tamu nih. Nampaknya ini saudara kita berdua ini sepertinya Kristen. Coba kita sapa dulu. Halo Immanuel. Halo Immanuel. Halo Immanuel. Oke lah. Ada suara nih. Halo si Pakata. Halo, assalamualaikum. Ya, wah, Islam? Assalamualaikum. Islam. Islam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Halo.
Ya, ada yang mau disampaikan? Cuman heran aja gitu. Ini kan rame masalah penembakan di Sydney. Terus kalau penembakan ini yang di Papua begini, ada nggak yang pernah permasalahkan begini? Tidak. Kenapa tidak dipermasalahkan? Karena sudah menjadi kebiasaan, sudah kita lihat berhari-hari dan setiap hari seperti itu. Iya. Itu dia. Kalau kejahatan itu mereka lakukan berjemaah, Kita kasihan demi Allah, demi Allah dan Rasulullah. Ya. Demi Allah dan Rasulullah. Kita selalu berdoa, berzikir, kita menghadapi mereka. Kita ingat orang tua di rumah, kita ingat anak di rumah, kita ingat keluarga di rumah. Kita pas konteks ini aja ya, bro ya. Kita bahas tentang konteks ini aja, bahwa penembakan di sini ini kalau memang mereka ini melihat ini di berita. Bro, dengar saya ngomong nggak, bro? Dengar saya cekap tak? Anda mendengarkan saya bicara? Ya, kalau dengar saya bicara, coba bisa nyambung sama saya ya. Kita bahas konteks ini aja. Bagaimana kalau seandainya ini adalah propaganda atau konspirasi untuk betul. kan gagal ya, itu poin saya. Ini poin saya adalah kalau ini adalah sebuah propaganda, kalau ini sebuah konspirasi yang disengaja, kalau maka gagal total. Gitu. Itu kita bahas ya. Kita bahas tentang penembakan di Sydney. Jangan melebar kemana-mana dulu. Kita bahas ini saja dulu. Biar enak kita setiap hari itu satu konteks kita selesai full untuk membahasnya. Silakan. Ya, kalau menurut saya begini Bu, kan ini ada kemarin itu ada penembakan yang YouTubers itu, yang YouTuber itu penembakan kan, kenapa ndak dibahas itu kayak gimana ini ndak diisukan masalah agama. Terus bahkan ada yang ini, ada yang lebih hebat lagi. Namanya yang saya heran ini, kok kenapa kasihan ini yang di sini Islam terus dibawa teroris lah, inilah ini. Oke, saya paham, saya tangkap, saya mengerti ya. Oke. Itu yang kita bahas di sini. Kalau kita bicara tentang orang-orang Kristen, kalau memang mereka mengangkat kejahatan umat Islam dan mereka menutup kejahatan saudara mereka, itu sudah terbiasa. Ya, itu sudah terbiasa. Kita tidak perlu heran lagi. Oke, itu saja ya. Ada lagi, kalau tidak kita turunkan ya, kita naikin yang lain, oke? Oke ya, terima kasih ya. Itu saya bilang yang jelas kita jangan menjustis suatu agama. Bilang ini. Oke. Yang penembakan ini agama ini. Sepertinya kurang nyambung nih brother kita nih dengan saya nih ngobrol nih. Kurang nyambung atau delay saya tidak tahu. Apakah delay mungkin suara saya di sana? Ya, kita kasih kesempatan yang lain naik ya untuk teman-teman kita non muslim ya, kita kasih kesempatan naik ya. Oke, terima kasih ya. Karena kurang nyambung, karena ada sepertinya delay mungkin. Persiapkan teman-teman signalnya supaya bisa nyambung obrolan kita ya, biar kita satu konteks selesai. Jadi setiap hari kita live streaming itu kalau bisa kita selesaikan satu konteks. Kita bahas tentang penembakan di Sydney, banyak hal menarik yang bisa kita bahas di sini. Bagaimana lagi dan lagi kejahatan umat Islam akan dikait-kaitkan dengan agama Islam lagi dan lagi. Dan untuk kali ini saya anggap propagandanya gagal. Kenapa? Karena justru menaikkan value-nya agama Islam. Ya, karena yang dibahas oleh media-media mainstream itu adalah keheroikan seorang beragama Islam. Keren sekali. Makanya sesuai dengan Al-Quran ketika mereka mencoba makar kepada Allah, wallahu khairul makirin. Ya, artinya kalau mereka mau menipu Allah, tentu pembalasan Allah itu lebih terbaik karena Allah Maha Pembalas. Jadi percuma dan sia-sia, dan lagi pula sudah tidak mempan sekarang ya, sudah tidak mempan. Iya, mungkin Bang Sipakat tahu signalnya kurang bagus, sorry ya. Kita sapa Immanuel, tapi signalnya satu warna merah nih, kayaknya sulit untuk bicara nanti. Immanuel coba cari tempat yang yang bisa bagus signalnya, Immanuel. Halo.
Iya, silakan Immanuel. Agamanya Halo. apa, Dek? Silakan. Alhamdulillah Muslim. Oh, apa namanya Kristenable Iya. banget. Ya. Ada yang mau disampaikan? Iya emang nama aslinya begitu. Mu'alaf Maunya Pak ya? Unirip aja sih. Iya, Oh, Masya Allah. maunya Pak Iya, Unirip iya. aja sih, sama teman-teman yang lain ya. Mau ngucapin udah berapa lama selamat mualaf wisuda kemarin? juga. Oh, saya tahu ini adik saya ini. Saya nggak bisa lupa dengan suara ini. Ini adik saya ini. Apa kabar adikku? Masya Allah. Alhamdulillah baik Uni. Uni sehat ya? Alhamdulillah dek. Sehat-sehat. Baby gimana umurnya udah berapa sekarang? Udah bisa ngapain? Baby udah 6 bulan jalan Masya 12 Allah, hari sih subhanallah. Uni. Iya. Ya, ini adik saya teman-teman ya, saudara saya. Insya Allah, Allah belum pertemukan kami di offline. Semoga nanti kami bertetangga di surga nanti. Semoga Harus Allah ketemu izinkan offline itu. Uni. Insya Allah belum tentu lagi. udah. Karena Uni ada udah masih di ini ya. Uni masih di Ternate ya. Uni ada di kampung. Oh, di kampung sekarang. Kemarin Uni ada di kontak-kontak kampung sekarang. Oh gitu. Kemarin kontak-kontak sama si Cebi doang sih. Biasanya gimana Cep? Yang Uni Cep. Saya ceritakan sedikit. Saya ceritakan sedikit. Jadi teman-teman, ini adalah mualaf pertama di TikTok yang syahadat. Ini pria ini adalah pria yang pertama kali di dunia yang syahadat di TikTok. Kalau di dunia saya nggak tahu, tapi kayaknya iya deh. Soalnya tidak ada debat lintas agama. Saya pertama sekali ya. Sebelum saya dulu sebelum saya muncul di TikTok untuk diskusi lintas agama, semua diskusi lintas agama itu adanya di StreamYard, di Zoom, termasuk Esi Dawah dan juga Wise dari Speaker Corner itu tidak ada di TikTok diskusinya. Tapi di debate itu ramai setelah saya lakukan. Dan pria ini adalah pria pertama di Indonesia. Saya kasih skala Indonesia aja ya, saya takutnya nanti di dunia mungkin sudah ada di Afrika sana yang live di TikTok. Pria pertama di Indonesia yang bersyahadat di TikTok. Ini dia orangnya ya. Ya, jadi malu saya Uni. Dan Sejak kapan itu nih? Sejak kapan dia sekitar mulai? 4 atau 3 tahun lupa, kurang lebih gitu. Jadi Oh, ceritanya udah cukup lama. luar biasa. Nih ceritanya tuh Sudah cukup luar lama. biasa. Dia ini pembenci saya awalnya, ya pembenci saya karena terakhir itu waktu itu tuh dia menganggap kenapa nih ibu-ibu bahas agama saya terus nih. What the problem? Nah gitu. Jadi ketidaksukaan dia itu dia datang dengan cara baik. Nah, memang anak ini tuh baik dari awal tuh dia cara baik, sopan. Terus dia debat saya. Nah, dia mau ngajarin saya Tritunggal lah konon ya kan. Dia tak tahu kalau Bunda Gembala dia udah belajar Tritunggal. Dia jelaskan Tritunggal kepada saya. Tritunggal itu bukan begitu Uni, bukan 3 Tuhan. Tritunggal itu adalah ya analogi seperti itu, dan ternyata sealiran dengan Mikana. Lalu sekarang kaget, wah kamu Onenes, katanya kan. Lalu dia cari tahu, Masya Allah. dia debat lagi, naik lagi, masih belum puas. Berapa kali dek kita diskusi dek? 3 ya. 3 kali sih, 3 kali. Nah, dan itu berdua dengan Kores. Saya itu perdana di TikTok live streaming diskusi lintas agama tuh saya yang memulainya. Insya Allah saya ingat betul karena belum ada waktu itu. TikTok itu tempat pargoy dulu ya. TikTok itu tempat pargoy, tempat perempuan-perempuan bernyanyi, dan saya pakai fasilitas dari yang kata orang, oh ini punya kaum kufar, saya pakai untuk diskusi lintas agama. Dan satu video saya satu hari itu tembus 7M. 7M bukan 7K, 7M yang nonton. Saya ingat itu. Tentang jawaban saya terkait ateis bertanya. Dan akun itu pada saat itu cuma beberapa minggu 280.000 followers itu rungkat permanen gitu. Gara-gara saya membahas tentang agama itu. Nah, inilah saudara saya ini menjadi salah satu saksi perjalanan saya sampai detik ini. Saya insya Allah, mudah-mudahan Allah izinkan lanjut goes to, mudah-mudahan ini saya tetap harus bilang ini terus menerus karena perkataan adalah doa, duduk di fakultas untuk lanjut S2, tidak boleh berhenti. Kalaupun berhenti harus continue untuk mengambil satu bahasa yang harus saya kuasai, itu bahasa Arab. Jadi walaupun 1 tahun ini mungkin saya belum duduk di fakultas untuk ini, tapi saya sudah mempersiapkan diri untuk masuk ke next. Itu harus. Kenapa? Saya ingin dunia apologetik ini berada di dunia akademis. Lawan kita bukan lagi teman-teman Kristen yang awam, tapi adalah Bambang Nursena, Munim Syiri. Itu adalah lawan-lawan kita.
ya, Yonatan Purnomo. Jadi level kita harus naik. Dan kalau bisa kita berhadapan dengan para pendeta-pendeta yang memang bergelar doktoral seperti itu harapan saya ke depan gitu. Silakan Immanuel, ada yang mau disampaikan? Iya, kalau kita lihat kan sekarang ini nih ya, apa namanya, yang dipuja-puja si Edis aja jadi amukannya Pak Deki Ngada sekarang ya. Lucu-lucunya gitu ya. Kemarin kan sempat apa namanya, walaupun nggak seaktif Uni dan teman-teman ya, saya juga tetap apa namanya, belajar dengan secara teologi, tetap belajar, juga tetap melihat perkembangan dunia apologet, termasuk kasus-kasus yang kemudian naik sekarang ini gitu. Kadang-kadang yang lagi pusing-pusing saya tanya, kalau nggak Cebi, itu tempat saya nanya tuh, Cebi gimana Cep ini kan. Kalau sama Cebi saya Kemarin terakhir Amanda, Dek. Amanda berantem Iya, dengan si Metatron. berantem sama si Metatron ya. Kemarin Iya. saya ini juga terakhir itu sama, kebetulan waktu sebelum itu sih baik-baik aja sama Amanda ya, cuman karena terakhir dia sibuk banget membenci Uniripa itu kita sempat gontok-gontokan juga ya sama si Amanda ya. Akhirnya Padahal dia sekarang konten batu juga kreator dia. ya dia ya. Nggak, sebenarnya di awal dia bagus ya sebagai konten kreator itu, cukup banyak yang meminati video dia waktu dia mualaf ya, karena dia waktu Iya. itu bilang anti perdebatan, tahu-tahu dia buka debat sendiri. Memang tidak konsisten anak-anak dewa ini. Karena gini Uni, kalau saya lihat si Amanda itu dia mualafnya itu bukan karena memang bener-bener belajar, udah mualaf pun nggak belajar gitu. Udah mualaf ya mualaf teng-teng aja gitu kan, karena memang dia juga udah mengakui sendiri kan, udah beberapa kali pernyataannya, udah 2 kali nikah sama orang muslim kan, ya karena cerai akhirnya goncang lagi, gitu kan. Iya, betul-betul. Nah itu Insya Allah. ya nggak aneh sih kalau memang akhir-akhirnya dia jadi seperti itu sih. Ya, jadi luar biasa ya. Jadi jejak perjalanan saya ini, yang menjadi saksi perjalanan salah satunya adalah saudara saya ini, Immanuel. Saya bilang, saya pernah terlalu apa ya bicara itu. Saya bilang, saya itu memang belum pernah lihat orang mualaf langsung di live streaming itu, tapi kalau untuk yang direncanakan tuh banyak terjadi di Zoom stream ya, tuh ada banyak. Karena kita sebelum diskusi di TikTok itu kita sudah diskusi di Zoom, StreamYard dan juga WhatsApp, grup WhatsApp. Nah, tapi yang memang prosesnya cukup agak ini tuh memang beliau ini ya. Dan teman-teman doakan beliau hidupnya konsisten, istiqomah dalam amal ibadah, berilmu, menjadi ahli ilmu dalam agama Islam dan juga ahli ibadah, karena beliau masih muda dan Amin, sangat ya Rabbal kritis Alamin. sekali. Dan semoga doa kita bersama ya, semoga orang tua beliau dan keluarga beliau mendapatkan hidayah. Amin. Itu doa kita untuk beliau Amin ini. ya Rabbal. Tapi Uni dari Immanuel, kalau seandainya Immanuel mempelajari Islam lebih dalam dan dia menjadi apologet, dia penyampaiannya ini paling cepat diterima dari nada bicara dia, dari tutur kata dia, dengan cara berbahasa dia, ini paling cepat diterima sama masyarakat. Tahu nggak kenapa Immanuel. dia nggak mau berdebat? Oh, enggak. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena dia adalah orang yang memang tidak senang dengan debat kusir. Tapi kalau ada orang yang bisa diajak continue nyambung, itu dia layani. Itu karakter dia. Dulu begitu. Jadi ketika yang bicara itu temennya, yang bahkan pendetanya diajak ngobrol, tapi kalau sudah debat kusir termasuk yang tidak suka. Makanya kalau antum lihat semua teman-teman, ketika dia mualaf, dia tidak pernah tampil menjadi apologet dan berdebat sana sini, dan jarang, bahkan dia akun yang realnya bukan ini gitu. Ini kenapa saya semakin bangga dengan beliau. Saya paham banyak orang-orang mualaf ada faktor untuk eksistensi, kawin, uang, empati dan bla bla segala macam, dan itu pernah memang terjadi, ada juga seperti itu. Tapi yang saya lihat bertahun-tahun kami bersama, saya lihat, saya tunggu, saya perhatikan, alhamdulillah, mudah-mudahan ini tidak menjadi asbab beliau ria ya, karena ini termasuk pujian, karena artinya beliau memang betul-betul betul-betul untuk agama gitu loh. Artinya bukan untuk viewers, koin dan segala macam. Nah, ini beliau tidak pernah terlibat dengan debat-debat lain. Tapi bukan berarti beliau tidak mantau. Beliau tahu kok apa yang terjadi dengan saya, beliau tahu. Nah, ini saya semoga Allah memudahkan saudara kita
Immanuel keluarganya untuk kembali ke fitrah sebagai Islam. Itu yang bisa kita doakan bersama teman-teman, karena itu pasti hadiah terbesar buat Amin. Amin ya rabbal dia. alamin. Dan kalau Tante Mika tahu cerita tentang kehidupan dia setelah mualaf itu sedih sekali, tapi tidak pernah cengeng, tidak pernah cerita banyak orang. Itulah, Masya Allah. Iya sih, bisa Saudara seperti kita itu, ini. Uni, ya. Sebenarnya begini Uni, bukan karena nggak mau berkecimpung langsung ya, cuman karena ketika sudah menikah ini, yang lebih banyak takut itu sebenarnya istri saya sih. Istri saya itu lebih banyak takut karena dipikirnya kalau membahas terkait mengenai keyakinan ini kan suatu hal yang agak sensitif ya Uni ya. Jadi nanti salah-salah, khawatirnya nanti dibawa ke ranah hukum gitu kan. Sempat ketika saya bersaksi aja mau dikasusin ya, gitu. Padahal saya bersaksi yang menjawab pertanyaan ya gitu. Itu sempat mau dikasus gitu. Itu akhirnya ya kita pikir lebih baik ya seperti disampaikan Uni tadi, kalau memang misalkan mau diskusi kita bicaranya apa namanya one by one aja, nggak terlalu yang Nih, gimana gitu. Vin. Khawatirnya seperti itu. Woi, Aduh, Assalamualaikum warahmatullahi Masih wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masih ingat nggak, Vin? Masih ingat nggak? Rahaf ingat sering Yang sering naik. syahadatin siapa? Yang syahadatin siapa? Unik ini zaman-zaman awal pertama kali TikTok ya. Yang mensyahadatin dia siapa? Ruben Onsu. Kan kita, Dansu. dia ada itu debat sama lu kan dia. Lupa Siapa saya. coba? Ini yang pertama kali mualaf di TikTok, Bre. Oh si Jeffrey, siapa namanya ya? Lupa dia. Jadi Jerry long time no see, apa kabar? alhamdulillah baik, Kongres. Kongres mana nih? Waduh, saya ngeliat. Alhamdulillah Lala dan Tampan tadi baru makan Alda soal perkara tabaruk sama Yesus ini nawarin daging sama darahnya dimakan. Dia Sama itu. Kiamat. debat sama si Alda Victory. Oh ya, Victory. Kemarin saya lihat terakhir itu lihat Bang Kores sama Bang Nandar debat sama si ini. Si RK sama siapa? Joseph. Oh, RK berarti sama masih aktif ya Immanuel? Jer lu nonton. Aduh, masih Dia aktif nonton terus. terus. Saya nonton terus. Dia Mantap, bahkan tahu Semoga perkembangan manfaat lah argumentasi kita. kami. Dia tuh nggak pernah ini, Vin. Dia nggak pernah betul-betul vakum yang apa. Dia nonton terus, dia perhatikan tuh. Cuman dia memang tidak melibatkan diri itu karena dia, alhamdulillah sudah berkeluarga, ada baby. Insya Allah. Oh gitu. Oh alhamdulillah, mantap. Apa istrinya Muslim atau Kristen? Waduh, ditanya Muslim Kristen lagi ini. Ada aja Ya, pasti lu. Muslim lah. Itu Istrinya maksudnya. Iya, istri Iya, saya orang Muslim. dia aja. Oh, alhamdulillah. Dia pacaran sama, Pantas, Pak. denger loh. Kan ingat waktu dia pacaran sama pacarnya aja, dia bahkan putusin pacarnya yang cantik jelita itu karena dia tidak mau ikut dia. Nih, Oh gitu. Kevin nggak terlalu banyak tahu ceritanya ya. Ini ceritanya ya. Habis dia mualaf itu, Keren Vin, Jerry, weh. kan sama Uni masih ada chat-chat gitu kan. Uni lihat di status, dia bikin status di situ, dia putus dengan si pacar itu karena si pacar itu tidak mau ngikut. Ya, istilahnya kita berbeda lah gitu. Artinya lu tau nggak, dia pacaran dan pacarannya serius, dia putusin gara-gara agama Islam. Wih, masya Allah, mantap, Bahkan tau nggak, yang mantap. lebih keren lagi tuh tau nggak ada? Dia Apa? bahkan keluar Perutnya si dari spek. satu, bukan. Dia Oh, keluar bukan, dari oke. satu tempat pekerjaan karena dia takut syubhat tentang pekerjaan itu. Jerry lau bener-bener masuk Islam secara kafah, masya Allah, keren. Kafah. Mantap, weh. Pacar tinggalin, kerjaan ditinggalin, Yang semua paling- ditinggalin loh, yang keren. yang paling ini agak sedikit sampai detik ini dia belum ini dengan keluarga. Oh masih belum masuk lagi gabung grup WhatsApp bareng keluarga lagi. belum sampai sekarang, Bang. Oh, Tapi ya udah tetap- gini aja, kasih kado-kado aja, kasih bingkisan apa gitu ke rumah untuk PDKT sama keluarga lagi gitu. Iya sih, tapi belum kepikiran. Coba ceritakan. Nanti Coba misalnya ceritakan nih, sedikit. orang tua yang misalnya Natal, siapa ayah atau Natal. ibu ulang tahun kan, atau Natalan kasih kado tuh, kadonya yang spesial yang bikin keinget. Misalnya beliin pagar yang 2 meter, panjang 4 meter, gitu kan. Mama, selamat, mama ini anakmu gitu, atau enggak beliin wastafel 3 langsung. Pokoknya yang inilah barang-barang yang menarik yang bisa bikin diingat gitu.
bukan masalahnya tuh takutnya nggak diterima kan kalau dibuang-buang dong sayang duit kan Bang Kores. Oh, ya nggak apa-apa, yang penting kan ada niatan gitu loh. Atau enggak beliin apa ya? Misalnya beliin Nggak, Pin. Coba itu nanti aja bisa. Ada yang ingin. iya Jerry Huang, bener Jerry Huang. Jericho. Beliau Jerry Huang. Jericho. Huang. Jericho Hotman Immanuel Huang. Mah Ya, itu namanya dia. sangat Kristen Coba sekali. gini, coba ya, ini buat kita teman-teman semua merefleksi debat-debat awal kita, saya dan Kores dan Nandar itu kami bertiga itu di awal ya, 2 tahun kemudian Bang Zuma masuk dan yang lain-lain. Dua tahun baru mereka masuk ya? Lama Iya. banget tuh. Uni ingat kok 2 tahun. Coba ceritakan ini, jadi bagaimana yang kita bicara yang ininya teman-teman, perjuangan dia ketika dia tidak diterima keluarga sampai detik ini, padahal dia sangat bener. dekat banget dengan mamahnya. Coba cerita. Nanti ceritain Jer. Kalau enggak nih Jer, ada satu lagi. Pintu dari kayu jati. Beliin. Apaan tuh? Pintu dari- Kado ulang tahun. Berat Bang Kores nih. Kan nanti kirim pakai apa namanya? Pakai apa jasa ekspedisi. Itu contoh aja. Silakan. Ayo Enggak, cerita. maksudnya berat duitnya. Oh, berat duitnya. Iya berat duitnya. Kayu jati mahal soalnya. Sorry. Gak apa-apa diulang lagi. Jadi ini buat semangat buat para mualaf yang mungkin saja di luar sana ada yang dalam keadaan juga sama kurang lebih, biar dulu Uni ajak jadi bicara untuk Jai waktu itu ya, ada Jai ada yoga waktu itu, dan Uni undang secara khusus, jadi tolong datang supaya mereka ini dapat siraman inilah dari seniornya gitu. Mungkin ada yang nonton kita sekarang mualaf mungkin. Iya, itu yang 2 itu kemana Uni masih ini enggak ya? Masih kalau Jai kalau yang satu lagi nggak tahu entah kemana. Yang Jai masih eksis, sering buka live streaming juga bersama Jimen, kolaborasi sering sama Jimen. Ya, mungkin jadi silakan kasih tanggapan atau apa tentang ya apa ya, memang harus berpisah kadang dengan orang tua dan segala macam, mungkin nggak apa-apa Dek buat ini. Oke, terima kasih nih ya. Jadi memang sih bagian terberat setelah mualaf itu sih ya, karena memang di awal-awal mualaf itu kan masih sembunyi-sembunyi itu dari keluarga tuh. Jadi masih komunikasinya masih bagus, sama Koko juga masih bagus, sama Ii, sama Kitai juga masih bagus, sama Asuk-Sok juga masih bagus, semuanya masih bagus sama keluarga. Cuman ketika sudah ngaku mualaf itu akhirnya jadi hancur banget ya waktu itu ya. Sempat pulang sebentar udah kayak mau dihakimin ya. Mana waktu dulu kita kan terakhirnya karena memang keluarganya walaupun Chinese tapi keras-keras ya, kakak Koko saya itu keras banget. Kores kena peringatan. Kores naik lagi, bentar dek. Kores Uni turunin naik lagi karena ada peringatan rokok. Nanti naik lagi dek. Naik lagi. Lanjut Jerry. Lanjut. Sorry. Ya jadi begitu nih ya. Jadi awal Muslim itu memang yang setelah mengaku ke keluarga itu memang berat banget ya. Itu yang ujiannya terberat banget karena memang pertama ya kami 3 saudara itu kan memang terlahir dari keluarga Chinese yang dimana mamaku tuh kan single parent ya. Arti dia nggak, suami papa udah meninggal dari kami waktu masih kecil lah, waktu aku masih umur 2 tahunan papa udah meninggal. Nah, ini kita dibesarkan sama mama lah ya, dari SD, SMP, kuliah sama mama yang ngedein kita. Terus tiba-tiba anak bungsunya di 2021 itu malah milih jadi mualaf lagi ya. Itu yang jadi yang jadi terpukul banget ya, sama mamaku itu sakit sih awal-awalnya. Sempat sakit juga, setelah sakit itu ya, tapi gimana ya waktu awal-awal itu karena memang udah pastikan untuk ini pilihannya, kalau kita udah tahu gitu ya. Jadi ya udah lanjut aja waktu itu kan. Cuman memang mama kasih pilihan waktu itu, kalau kamu balik lagi belajar lagi mungkin masih banyak yang perlu kamu belajarin gitu kan. Ketemu lagi sama pembimbing rohani sama Ko Hendri waktu itu. Tapi ya udah, karena memang ya mungkin karena berapa tahun yang lalu juga akunya juga ini ya udah mualaf terus frontal juga gitu ya, akhirnya udah beranteman omongan aja gitu sama keluarga kan, sama Koko juga. Koko yang pertama yang kedua juga udah nggak bagus lagi, sampai Dipukul nggak? mereka waduh kalau mau dipukul mah hampir berantem kan, kayaknya nggak takut juga sih, Oh. cuma gede badannya ya. Oh, bagus. Nah, gitu ya. Nah, cuman bukan itu sih poin pentingnya itu, karena sedihnya itu sedih ya karena kita keluarga kecil ya, yang dari kecilnya bareng-bareng tiba-tiba
jadi aib kayak mama tuh kayak sedih banget gitu. Itu yang jadi kepikiran gitu. Akhirnya karena memilih jadi muslim, ya udahlah. Aku pikir juga pada waktu itu kan udah nggak bergantung sama orang tua ya. Secara finansial kan sudah bisa cari duit sendiri. Pada waktu itu kuliah udah selesai, udah kerja juga. Akhirnya ya udahlah, mau keras-kerasan ya udah, mereka dengan pandangan mereka, aku dengan pandanganku sendiri lah waktu itu. Akhirnya udah nggak kontak-kontakan lagi waktu berapa hari. Walaupun beberapa kali itu mama tuh sudah hubungin pembimbing rohaniku si Ko Hendrik buat hubungin terus nih, kontak terus. Setelah itu ya udah kita nggak ini lagi, nggak kontakan lagi sampai kokoku yang pertama nikah, yang kedua juga nikah, aku nggak dikabarin sama sekali itu. Dua-duanya nikah udah nggak dikabarin sama sekali. Sampai kemudian terakhir itu aku nikah di tahun 2023 tuh, nikah tuh 2023. Kenapa kemarin aku nggak ini nggak terlalu keluar kan, khawatir. Iya, paham. Iya, kan pikiran orang kan kalau kita orang laki-laki muslim, laki-laki tiba-tiba jadi muslim nikah itu ngejar perempuan gitu kan. Iya, padahal Uni tahu prosesnya. Uni kan tahu prosesnya. Iya. Jadi kan sempat Uni jodohkan dengan adik Uni. Kan ingat nih, saya pernah jodohkan dia sama adik saya, ya. Tapi mungkin ya adik saya itu ada 4 orang dan mereka tuh tidak pernah pacaran, teman. Saya risau lah itu. Ini anak-anak nih doyan cowok nggak sih? Takut saya nih, adik saya nggak ada yang pacaran nih. 4 orang nih, satu circle mereka semua. Generasi di bawah saya tuh. Saya jodohkan di salah satu adik saya yang paling cantik di antara adik-adik saya jodohkan. Mungkin jutek ini adik saya ini mungkin. Nah, jadi mereka kan. Jadi memang bukan karena perempuan dia masuk Islam. Orang dia tau nggak, Vin, yang serunya apa? Dia memang serius untuk menikah itu untuk membentengi dirinya dari berdosa dan juga untuk melanjutkan sunnah. Jadi memang sudah apa ya Uni bilang tuh kayak dia belajar gitu. Belajar dia. Dan alhamdulillah akhirnya pas Uni lihat jadi kau ini seneng banget guys dia, masya Allah gitu kan. Alhamdulillah. Ketemu di mana sama istri? Jadi kebetulan gini Bang Kores, waktu itu kan karena belajar ya sama Ustadz Hendy Kurnia ya, yang di Bangka Belitung ya, yang di Pangkal Pinang. Lalu ditawarin buat gimana antum udah mau nikah belum gitu kan, dia bilang gitu, karena kan secara usia juga sudah cukup lah buat menikah gitu ya. Waduh, saya bilang gitu kan, nikah ini apa udah siap belum? Tapi karena dimotivasi aja lah gitu ya, ada tabungan berapa nih kira-kira gitu kan, dia langsung to the point gitu ya. Udah kita per-peran aja gitu, gini. Akhirnya ya udah taruh waktu itu, taruh 1 minggu, taruh terus minggu ketiganya langsung persiapan nikah. Cocok. jadi wallahi ini muslimnya bukan karena menikah. Tadi sempat ini udah tahu itu. Iya, waktu saya muslim itu masih pacaran sama si Devina waktu itu ya. Iya, Saking maluinnya itu kan karena mungkin masih kecil juga pada waktu itu ya. Maksudnya belum matang lah ya. Jadi habis putus dari itu mewek gitu ya, Umi kayak terima gitu ya. Kalau ceritain malu sebenarnya ya. Kalau ceritain malu sebenarnya. Iya. Tapi pacarnya yang itu cantik, Vin. Ada fotonya. Kita dengar juga. Pacarnya yang non muslim itu ya, jadi dia tuh sudah punya pacar ketika dia syahadat itu, Vin. Dan pacarnya itu yang putus karena memang tidak terima gitu. Dan pacarnya cantik. Ini udah lihat ada fotonya. Terus apa kabar dia di sana? Nyesel ya nggak nikah sama lu? Mampus, syukurin. Nggak tahu juga sih Bang ya, karena udah nutup komunikasi, nutup ini ya. Iya, menjaga yang ini ya. Follow semua ya. Itu sih. Berani dia meninggalkan dunia. Serius, ini anak kataku, dia putus sama pacarnya, dia keluar di tempat kerjaannya, dia tidak jumpa sama keluarganya sampai detik ini, teman-teman. Jadi aku tuh malu sama dia. Makanya aku bilang, kalau ada orang bilang Unirevo ini, aku bilang ada orang yang kadang tuh kalian nggak tahu namanya dan dia nggak pernah muncul di sini. Mungkin kualitas imannya itu lebih kuat daripada aku. Betul. Aku nggak mau muji-muji dia ya, tidak mau berlebihan muji-muji dia karena memang teman-teman, bahkan tahu nggak waktu aku pertama sekali dilaporkan sama Dosma, tahu nggak Pin apa kata dia? Dia nggak tahu tuh kalau aku tahu kata-kata dia tuh. Teman kita juga, ayo lo kita patungan bayar pengacara obat Uni, kata dia. Nih. Mantap, Jerry. Dan dia nggak ngomong sama aku loh, Pin. Yang ngomong tuh orang lain ke aku. Bahkan dia tuh nggak ada ngechat aku buat Uni ada apa, nggak pernah yang lebay-lebay ngechat aku diusir nih dari keluarga Uni, aku nggak pernah guys, nggak.
Aku nih nggak ada ya, tahu nggak yang aku pun tahu tentang dia keluar dari kerja itu gara-gara aku nanya, bukan dia yang curhat, enggak. Dan aku tahu, aku kan pantau TikTok dia, udah nikah aja nih anak. Jadi memang betul-betul tidak ada banyak cerita drama Korea, enggak ada. Dia jalani hidupnya sampai detik ini, dia udah punya putri ya. Iya. Masya Allah ya. Jadi apa ya? Berarti anak udah berapa? Udah 6 tahun sekarang. Waduh, 6 tahun Bang Kores. 6 bulan. Oh, baru ya. 2 tahun 6 bulan. Iya. Iya. Mantap. Nah jadi tuh kayak gini loh Vin, harusnya lu Vin bangga gitu jadi Kores gitu. Kenapa? Karena ada mualaf yang insya Allah wasilahnya gara-gara Kores juga, diskusi dengan Kores juga tuh. Ini sama unik loh, ini malah syahadatnya sama gara-gara unik ini. Enggak, gara-gara dia sendiri dan Allah yang milih dia memang, karena Iya. Allah yang mencari apa? Aku cuma ini yang nabur mawar di jalan aja. Woi, Aku gitu. cuman halo gitu-gitu aja. Jadi memang ini anak emang udah kritis dari awal gitu loh. Gara-gara Aura Warnes sih, berterima kasih juga sih sama Mikana ya, karena dia deket banget. Sama Mikana terus sekarang Mikana juga sekarang udah hijaban, lo tau nggak? nah, dia memang dari dulu kayak gitu. Dari dulu. Udah hijaban sekarang ya. Jadi Tutupin rambut berminyak. Mikana. Iya, jadi kita tuh zaman-zaman dulu tuh zaman-zaman Mikana, dia ada beberapa orang tuh, si Amandel juga kan. Nah, Amandel hilang-hilang tiba-tiba berantem sama Metatron. Kontroversi juga ini Amandel ini ya. Amanda Truth ya? Oh, itu orang lama ya? Si Amanda itu Pin dulu tuh dia mualaf konten kreator yang viewersnya banyak. Dia sama Uni Cebi, dia tuh banyak yang nonton kita itu. Jadi kita upload video tuh ramai yang nonton. Karena dia tuh mualaf yang banyak kesaksian-kesaksian gitu kan. Lama-lama akhirnya dia balik ke agamanya, malah jadi kayak gak suka dan benci sama Uni, sampai dia nyerang Uni, bikin grup benci sama Uni, bla sampailah dia berantem sama si Jerry. Tadi kan dia temenan tuh. Nah, Oh, dia juga syahadatnya ini di TikTok. Si TikTok Amanda ini. No, tidak. Dia tidak syahadat di Gimana? TikTok, tapi dia mualaf di luar. Cuman dia konten kreator. Dia buatlah konten yang penontonnya tuh banyak. Jadi yang konten kreator tuh dulu Uni, Cebi sama dia. Nanti nggak, kita tuh sering upload video dan banyak yang nonton. Si Cebi itu kan video dia viral terus tuh. Si Amandel juga. Nah, Uni viral gara-gara Uni menjawab dan akhirnya Uni live streaming. Nah, kita punya komunitas si Amanda ini syahadatnya pas kita di zaman TikTok atau sebelumnya? Enggak, dia memang udah sadar sendiri sebelumnya dia Oh, gitu. jadi konten kreator pas udah jadi mualaf. Nah, yang membuat kontroversi adalah dia benci banget sama Uni karena Uni diskusi lintas agama, tapi nggak lama kemudian dia buka sendiri juga debat lintas agama. Ini tidak konsistennya. Dan terakhir dia berantem sama si Metatron, dikata-katai kumpul kebo. Enggak, kata Metatron gini nih, trio selangkangan. Siapa aja tuh? Ini si Putri Sion sama Lina Wijaya sama si dia kan dekat sama Lina Wijaya sekarang kan. Oh ya, dia temenan bertiga lah. Oh, Jadi no mercy kalau si Edwin itu no mercy dia karena udah ada anaknya juga kan, dia pas masuk Islam ada anaknya kan gitu katanya. Jadi dia aja sama si Edwin. Jadi seru banget teman-teman. Jadi bakal mati sama Tritung itu si Edwin itu. Tapi dia nyerang Tritung emang? Enggak, dia nyerang sesamanya dia. Aib-aibnya sesama Tritung dibongkar-bongkar sama dia. Oh iya. Itu Allah. Jadi mereka makar kepada Allah, maka dengan caranya Allah mempertontonkan kepada kita bagaimana kualitas mereka one by one. Allahu Keren Akbar. sekali. Oke, mungkin saya turun teman-teman, saya kasih kesempatan rahab 5 menit lagi, saya mau naikin Pak dan C ya teman-teman ya, biar kita full untuk ada teman-teman yang mau menyampaikan narasinya mungkin ya. Sebentar Pak dan C, kita kasih kesempatan 5 menit 3 menit lah ya, atau 5 menit juga nggak apa-apa. Pak dan C sebentar ya, izin, atau 3 menit lah biar nggak kelamaan. Turunkan aku aja Uni. Aku turun aja Uni ya. Biar ada kursi buat. Oke, siap buat Bang Immanuel, ya, takutnya Bang nanti ketemuin room saya juga ya. Mudah-mudahan bisa naik tidak gitu ya. Nama Immanuel gitu ya. Saya biar nggak takutnya dianggap Kristen. tidak bisa mengenali kalau dia Muslim gitu. Oke, ini turunkan saya Uni. Pamit ya semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi seru sekali cerita
Saya tuh kadang-kadang sampai sampai berpikir bahwa dulu tuh saya sempat berpikir gini, apa kita salah ya debat-debat di TikTok ya, apa bikin rusuh ya. Tadinya saya sempat berpikir begitu, ya sempat berpikir begitu. Masa ya? Kan ada gara-gara ada namanya Erkas namanya. Ini si Erkas ini tuh telepon Uni langsung. Dia orang Padang. Jadi tahu Erkas. Erkas nggak tahu nih. Roti kehidupan. No, bukan. Erkas Bukan ya, itu temennya si Amanda, Cebi kenal. Mereka satu grup. Jadi Oh, dia tahu. Erkas. Tahu. Dia telepon Uni, dia telepon gini. Kenapa sih kita debat-debat? Terus Uni bilang, jadi kalau Nabi kita dihujat dan segala macam mereka mensiarkan agama mereka dengan banyak kebohongan, terus bagaimana? Begitulah kan debat. Terus dia jawab gini, ya kan kita bisa berjuang di lain. Contohnya saya tidak perlu cerita sama Uni kan, kalau saya sering ini sering itu. Artinya kamu mengajak saya ikut metode kamu tanpa menghargai metode saya. Akhirnya debat dong Uni sama Erkas, dia nggak pernah muncul lagi di TikTok. Nah, jadi tidak semua dulu diskusi lintas agama ini diterima oleh umat Islam. Ada umat Islam yang berpikir bahwa apa yang kita lakukan ini adalah aksi bukan reaksi. Padahal yang kita lakukan ini adalah reaksi. Sebelum saya hadir di TikTok itu sudah banyak sekali si Rudy Yohanes sudah masuk di TikTok. Kemudian sudah banyak framing terhadap Islam. Karena saya juga scroll. Kita dulu sama sekarang algoritma itu, apa yang sering kita buka itu yang akan ditampilkan kita, ditawarkan oleh TikTok. Jadi ketika saya jawab satu ateis, itu muncul lagi pertanyaan selanjutnya, saya jawab lagi, muncul lagi seperti itu. Jadi saya sempat telepon Bang Zuma itu, Bang masuklah ke TikTok, banyak sekali umat Kristen yang salah kaprah di sini. Saya gaptek deh, saya hitung itu sekitar 2 tahun kemudian baru Bang Zuma masuk. Kores juga pin ke TikTok, pin akun dia tuh juga ini tetap Kores Kris ini juga yang dari awal tuh. Terus Enggak, ini yang kedua unik. Yang pertama udah kuburan, nggak bisa lagi. Ini udah 2 yang ini, yang udah 2 yang itu. Jadi itulah perjalanan kita. Dan teman-teman dari dulu kualitas teman-teman kita Kristen ya sama aja. Bener kan jadi? Bener. Seperti itu. Dan untuk diskusi saya tuh sudah punya metode ya. Metode saya sekarang itu adalah begini teman-teman. Bagi saya tidak boleh saya berdebat dengan orang awam. Saya maunya orang awam itu bertanya saja. Kalau yang boleh berdebat dengan saya itu syaratnya harus 2. 1 buka kamera, 2 capable. Capable-nya apa? Tidak perlu harus kuliah, tidak perlu harus doktor, profesor, enggak, tapi setidaknya membaca literatur gitu. Seperti itu. Apa itu? Jadi kan menyusul akun Kores di TikTok yang rungkat, bikin lagi yang lainnya. Ini akun YouTube aku Trius Raya Comment Center itu rungkat juga unik. Jadi aku tuh bikin yang kedua sekarang. Nah, cuma kan bingung kontennya mau apaan gitu. Terus aku cek apa data-data zaman dulu. Wih, banyak banget video-video. Nah, salah satunya ini 2020. Dia apa? Lihat Diangkat lagi ke atas. Iya, aku angkat-angkatin semuanya. Ini tahun kosong, ya DA Kores Kris lahir. Ini YouTube nih yang pertama. Terus nanti ada yang kedua, 2020. Tahun kosong, Mujahidin Medsos lahir. Lihat ini siapa aja unik. Siapa aja ini? Ini unik banyak banget nanti di foto aku nanti banyak banget. Itu Rof Ali. Iya. Itu Pak Han. Iya. Aristo. Iya. Pramoto. Bukan. Itu yang baju merah itu. Oh, ini bukan. Aku tahu Aisyah. Siapa ayo? Aduh, aku tahu, ingat wajahnya, lupa namanya. Iya, ini lupa namanya. Dia tuh dia itu banyak mau mualafkan offline. Iya, betul banget. Nah, ini siapa nih? Kalau nggak salah tuh ada 30 orang yang langsung syahadat tuh, kalau nggak salah tuh kemarin tuh viral. Oh, ini banyak banget, ini cetak rekor dia di apa ini ketua YPM cabang Manado. Cabang Manado, betul sekali. Dan beliau tuh beririsan dengan non muslim, makanya agak sedikit was-was ya keberadaan beliau itu, teman-teman. Tapi luar biasa. Beliau tuh orangnya santun, santai, tapi yang mualaf di tangan beliau tuh nggak sedikit. Keren. Oh, banyak banget Ikhwan, sampai dicari dia. Diguruduk-guruduk rumahnya di sana. Guruduk dia. Iya. Ini 2020 ya. Lanjut lagi nih, 2021. Tahun 1. Mujahidin Medsos mendominasi. Oh, ini siapa almarhum. Ini? Almarhum. Ya. Sama Amir.
Kayak Lupa nih, cuman di depan aja nih. Yang pakai masker nggak kenal aku. ini Prof Awan. Nggak kenal. Yang pakai masker siapa ya? Ini yang pakai masker, Pak Sukijat. Masuk hijau. RT di Cigondewa. Masih ganteng kalem. Nah, ini yang terakhir. Tapi Lagi di sini nih. Ini juga kita. Ini belum TikTok ini. Pin, ini juga mau dong review di tahun sekian, siapa aja yang mualaf yang masih kita kenal gitu-gitu dong juga nanti review Jerry. Oh iya, kan Unik waktu itu yang konten pertama kan ngisi tuh. Waktu aku sama Unik naik, Julius naik, itu konten pertama itu. Ya nanti gitu, karena ini Jerry ini dia tuh kayak ini Pin, kayak jai langkung, datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Kadang-kadang tiba-tiba dia aja nongol gitu, kalau nggak dia menghilang. Iya, lagi kangen berarti kalau kayak gini lagi kangen Unik. Nggak, dia Kangen lagi sama happy, nggak dia lagi happy, lagi kangen juga sama Uni, karena dia dengar Uni udah wisuda, gitu ya. Oh, alhamdulillah, mantap. Tuh. Dan dia mau support Uni. Jadi coba Jerry ya, kalau Jerry sayang sama Uni, ucapkan terima kasih kepada para donatur-donatur yang telah mensupport Uni supaya karena Uni bisa sampai sejauh ini kuliahnya. Coba. Oke, baik. Tak bisa Terima sebutkan nama. kasih buat para donatur Uni ya yang sudah support Uni sampai selesai. Semoga ya rezekinya barokah ya, ilmunya juga kemudian bertambah, segala urusannya dilancarkan ya nggak? Sama Allah. Amin. Amin. Keluarganya dijaga dalam Amin. iman dan Islam, itu yang penting. Amin. Ya. Amin. Aku jadi terharu. Jangan disebut nama aku ya Uni. Oh ya, ini Tante Mika juga, jadi di donatur paling gede. Paling gede dia, donatur paling gede dia. Dia ngabisin duit Uni nih Jerry. Ya, nih Dia buat patungan ngabisin tiang Uni. listrik dipasang di depan HP-nya Unik supaya nggak putus-putus sinyal. Ini Jer, ya, ini beliau-beliau nih seperti Bang Wan sama Bang Milo ini nih. Beliau-beliau ini Masya Allah orang-orang yang tidak tahu siapa Uni, tidak ada hubungan darah dengan Uni entah dari entah berantah, tapi beliau tidak berpikir panjang. Uni Insya Allah mudah-mudahan. Nah itulah, jadi umatukum umat wahid, Al-Anbiya 92. Jadi Uni kadang menangis itu tidak bisa lagi menangis di Komal. Kenapa? Lebih baik menangis sendiri supaya nanti bisa menjadi doa buat mereka. Karena kalau menangis di Komal ini nanti kayak Nanti beda sama kayak Afrida ntar. Kayak Afrida nanti minta botox nanti kan. Jadi iya. Dagunya miring pula, botok gimana sih, kesel banget gue liatnya. Astagfirullahaladzim. Emang para gondrol kalau semua ini. mereka ini ya, para bahlul semua mereka ini. Subhanallah ya. Botok iya. Si Metatron HP Itu ke Paduka Rudal. Paduka Rudal dia. Iya, anjir lucu banget si Afrida kan diontrok nih sama Faslaf sama Edwin gitu kan, tapi dikonter balik sama si Alda. Mereka awu-awu dikonter balik. Si Edwin sama Faslaf. Iya, si Edwin Faslaf mau nyerang si Agatha, tapi dia juga punya aibnya mereka. Afrida juga megang aibnya mereka, mau dibalikin diem 5 detik. Sampai Faslaf yang asalnya temenan sama si Edwin begini, oh ya udahlah itu urusannya Edwin lah, gua nggak tahu kalau itu. Anjir. Gini. Mantap Agatha. Sampai begini kata si, oh ya assalamualaikum Pak Dance ya. Uni siapa dulu Pak Dance? Assalamualaikum Pak Dance. Pak Dance, assalamualaikum warahmatullahi. Ini juga mualaf fenomenal nih guys, mualaf senior ya. Kenapa fenomenal? Pak Dance ini keren. Karena Pak Dance ini juga hasil diskusi-diskusi sama kita, dan salah satu orang yang pernah diskusi sama saya waktu beliau jadi pendeta tuh ya saya, salah satunya gitu loh. Iya, saya masih ingat ya. Sebelum saya mualaf pernah diskusi dengan Unilipa. Mungkin Dan beliau awal santun. pertama ada inspirasi untuk mualaf. Beliau ini salah satu pendeta Kristen yang santun, yang berusaha seakademis mungkin dalam berbicara. Walaupun ketika Kristen itu mustahil akademis, tapi beliau berusaha untuk santun. Beliau tidak ada penghujatan teman-teman ya, tidak ada penghujatan. Gue suka sama Pak Dance loh Pak. Ini loh statement yang terbarunya Pak Dance itu ya. Pak Dance itu jujur. Dia bilang gini, Ikhwan. Maaf ya, saya bukan pendebat, saya ini pengajar. Masya Allah, keren banget itu. Iya. Keren banget. Gak banyak ya baik Tritung maupun Muslim yang menyadari diri ke sana gitu loh. Itu keren banget.
Dan tahu nggak Pak Dance ini, waktu beliau debat sama saya lagi model on fire itu. Saya serang, beliau santai, santun. Saya pikir gimana nih pendeta satu ini, orang udah babak belur saya, tapi kok dia kayak santai. Itu yang akhirnya nggak lama saya dengar beliau, masya Allah. Memang teman-teman, kalau yang dulu-dulu yang apa tuh memang sangat excited ya. Emang kita tuh sampai kaget-kaget. Kita sendiri tuh juga kaget. Kok bisa. Dan inilah cepat atau lambat kebenaran itu akan memperlihatkan pesonanya. Maksudnya apa? Gini, saya masih ingat sekali dulu ya, bagaimana Mikana itu penontonnya sangat banyak ya. Setelah dia menangis-nangis, Uni Riva menghujat Tuhan saya masih ingat itu. Iya. Oh iya? Iya. Kan gara-gara Uni ditanya sama teman Kristen satu, laki-laki dari arah timur sana. Dia tanya ke Uni, Tuhanmu bisa nggak jadi manusia? Katanya maha kuasa. Terus Uni balikin ke dia, bisa nggak Tuhanmu jadi kotoran? Itu yang bikin dia nangis. Dijawab sama si Oten dari timur ini, bisa. Si Mikana naik, kenapa Uni bilang Tuhan saya jadi kotoran? Loh, yang bilang bukan saya. Nggak mau diterima, nangis. Akhirnya dibuka komal. Dia bilang dia tidak suka debat-debat lintas agama. Nggak tahu, nggak lama kemudian dia buka YouTube. Makanya dia bilang munafik. Saya tidak suka bikin konten untuk agama. Lah tahu-tahu dia buka YouTube. Kemudian dia naikin orang Islam untuk ditanya-tanya. Ini saya bilang ya munafik. Nah, saya katakan dia wanes, dia tidak percaya. Waktu itu Lina Wijaya masih satu kubu ya kan, Jerry? Iya. Lina Wijaya waktu itu sama si Ibi, karena ini sering bareng. Naik saya bilang kamu tuannya, saya diturunkan. Gak lama kemudian baru diserang sama pendeta Tritunggal dianya. Detik ini dia penontonnya sudah mulai sedikit, karena memang dia dianggap bidat dan bahkan berani menyerang segitiga berlobang dia. Wow, semua itu semua argumen yang dialog sama kita, terutama itu si Mikana dapat ilmu dari kita. Iya. Nah, ini gue kasih tahu ya. Ini gue ceritain nih, Juan. Edis sama Mikana itu korban dialog sama Muslim. Korban dialog sama Muslim. Lihat argumennya Mikana. Itu nama Yunani, itu nama Yunani, itu dewa Yunani. Siapa sih yang Yunani dulu? Kan kita ya, dipakai sama Mikana. Betul. Semua argumen Edis itu argumen kita, Pin. Bahkan ketika udah ingat banget ketika dia tanya sama si RK atau sama siapa tuh, 1 Timotius pasal 6 ayat 16 terus, dan yang ayat yang Uni sering angkat dan Uni memang kaget ayat itu adalah ketika Yesus merendahkan diri di bawah Bapa dan Bapa di atas segalanya, itu dipakai sama si Edis menyerang siapa? Nyerang si RK, Elia Miron, Yosef, semua dihajar sama Edis. Kenapa? Karena Edis itu dia bonyok oleh Islam, benci dia sama Islam karena dia bonyok, tapi otaknya menerima semua argumentasi Islam. Nalurinya, betul. Secara naluri dia terpaksa karena memang tidak bisa terbantah gitu. Itulah epicnya diskusi dulu itu, teman-teman. Kesabaran kita itu memang akan berbuah manis, cepat atau lambat kita menyaksikan sendiri. Nah, oke, supaya tidak saya dan Kores ini ya, mungkin Kores sudah menyampaikan, habis itu kita satu-satu. Kalau enggak kita ini nanti teman-teman ini nanti pada kabur semua nih. Nah, mari kita di sini nih luar biasa ya. Pak dosen ini dari dulu menemani saya, teman-teman. Mulai saya buka komal itu, Pak dosen itu nemenin saya. Dari dulu. Di Zoom. Ini Pak Oreo nama dari zaman Zoom ini. Aku ingat banget. Nama di Zoom tahu nggak, Kores? Oreo juga. Nama Bipang, babi panggang. Namanya Bipang. Nama aku di Zoom juga namanya Bipang, Mbak. Oh alah, aku tuh suka ketuker-tuker ini Oreo sama Sunan DC, mirip-mirip itu. Itu menyampaikan Ustaz. Iya, Pak Dance. Lanjut, Ustaz. Kedengaran suara saya? Kedengeran? Iya. Adalah ungkapan kesaksian. Ada beberapa hal yang menyebabkan saya mualaf. Yang pertama, saya memperhatikan kata Allah itu satu-satunya sesembahan yang merupakan Kristus sendiri atau Isa Al-Masih, yakni dalam bahasa Arab, dan bahasa Arab itu sangat dekat
dengan bahasa Arab. Ya. Dan saya perhatiin ya, kata Allah ini diakui oleh rabi-rabi Yahudi ya adalah sama dengan penyebutan sesembahan mereka. Mari kita melihat kata Elohim, di sana ada kata El dan Eloah. Kata Allah juga di sana ada kata Ilah. El, Eloah dan Ilah itu maknanya sama, sesembahan. Ya. Kenapa El jadi Il? Karena bahasa Arab tidak ada huruf E, jadi El jadi Ilah. Nah, saya memperhatiin ya, ada beberapa pakar mengungkapkan bahwa kata Allah itu terdiri dari dua kata, Il dengan Ilah, jadi Allah. Nah, kata Al atau artikel Al ini sama dengan The. Misalnya, satu-satunya yang ada di muka bumi ini ya harus ditambah The. Misalnya, matahari satu-satunya, the sun. Semua literatur yang ada di muka bumi ini yang menyebutkan sun ada matahari harus ditaruh The. Nah, demikian karena Ilah ini merujuk kepada sesembahannya Yahudi, satu-satunya sesembahan ya, sehingga ini dikoratkan kata Ilah diawali dengan Al yang adalah kata sandang, walaupun sejak semula kata Allah itu ada. Kita melihat faktanya dalam bahasa Aram sesembahan disebut Allah. Jadi sudah ada sebutan Allah, Allah. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.